Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fardi F. Kamaru, Stambuk F221-19038. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan konsep saya dari tugas besar mata kuliah perencanaan ruang dalam. Fungsi bangunan kali ini yang saya ambil ialah kafe, dan tema yang saya terapkan pada bangunan tersebut adalah tema industrial. Tema industrial kita kenal lebih ke mengekspos materi-materi yang digunakan, memperlihatkan tampilan yang seolah setengah jadi, belum selesai, tetapi tampak sangat koesif dan edgy. Mengapa saya menggunakan tema industrial? Karena pada era zaman sekarang ini tema industrial populer digunakan pada kafe-kafe pada era sekarang di kaum milenial. Maka dari itu saya menggunakan tema industrial tersebut. Kita langsung masuk saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai ruang kafetaria. Pada ruang kafetaria kali ini dia menggunakan 3 jenis dinding. Yang pertama dinding solid, dinding partisi, dan dinding transparan. Pada dinding solid ini menggunakan material bata dan diekspos tanpa melakukan pelesteran ataupun pengecetan. Dinding solid tersebut menjadi pembatas antara ruang kafetaria dan WC. Selain itu, dinding partisi. Pada dinding partisi kali ini menggunakan material kasibor. Mengapa saya menggunakan material kasibor? Karena pada area dinding tersebut tidak mengikuti pola grid bangunan, sehingga tidak ada balok lantai yang menopang beban dinding yang berat di atasnya. Oleh karena itu saya menggunakan bahan material kasibor tersebut. Dan juga dinding partisi tersebut menjadi pembatas antara ruang kafetaria dan ruang VIP. Selanjutnya yaitu dinding transparan. Dinding transparan material yang digunakan di sini adalah material kaca. Mengapa saya menggunakan dinding transparan? Karena tujuannya yaitu pertama, memberi kesan menyatu antara ruang luar dan ruang dalam. Yang kedua yaitu dapat memperlihatkan view yang baik, dan yang ketiga dapat memberi kesan luas pada ruangan. Dinding transparan tersebut menjadi pembatas juga antara ruang kafetaria dan ruang rooftop. Selanjutnya yaitu pola sirkulasi pada ruang kafetaria, yaitu menggunakan pola sirkulasi radial. Alasannya karena pada pola sirkulasi radial memiliki jalan yang berkembang dari atau menuju sebuah pusat, atau pada pola radial yang mempermudah orang-orang untuk menuju ke area yang diinginkan, dan juga memperluas gerakan untuk karyawan dan pengunjung. Perabot-perabot yang digunakan pada ruang kafetaria tersebut lebih dominan ke penggunaan material kayu dan besi. Kayu dijadikan sebagai alas atasnya, dan besi dijadikan sebagai kaki meja maupun kaki kursi. Pada dekoratif ruang kafetaria tersebut yaitu saya menggunakan rak dinding sebagai dekoratifnya, dan dihiasi dengan buku-buku dan miniatur-miniatur lainnya. Selain rak dinding, yaitu ada gambar bingkai dinding yang dijadikan sebagai dekoratif pada ruang kafetaria. Selanjutnya yaitu material lantai yang digunakan pada ruang kafetaria, yaitu kayu parket solid. Tujuan penggunaannya yaitu karena memiliki ketahanan yang bagus, perawatan yang cukup murah, dan memberi kesan natural serta disesuaikan dengan konsep tema yang digunakan, yaitu tema industrial yang lebih ke mengekspos materi-materi yang digunakan. Selanjutnya yaitu plafon. Pada ruang kafetaria tidak menggunakan plafon gypsum ataupun triplex, tetapi langsung memperlihatkan struktur dari langit-langit bangunan untuk memperlihatkan struktur atap. Di sini yang diperlihatkan adalah struktur limbal. Tujuannya yaitu kembali ke tema yang digunakan, itu tema industrial yang lebih ke mengekspos materi-materi yang digunakan. Pada pencahayaan di ruang kafetaria ini menggunakan lampu trek. Terus pada siang hari pada ruang kafetaria tidak terlalu membutuhkan cahaya buatan yang berlebihan, karena pada sisi selatan ruang kafetaria terdapat bukaan yang cukup besar, sehingga cahaya alami atau cahaya matahari dapat masuk ke dalam ruangan, sehingga dapat mengirit penggunaan listrik pada siang hari. Pada ruang kafetaria ini pengawan yang digunakan adalah pengawan buatan, yaitu AC kaset, karena penggunaan AC tersebut juga tidak membutuhkan space yang lebih untuk penempatan AC tersebut. AC tersebut tempatnya menempel pada plafon ataupun langit-langit bangunan. Baik, selanjutnya yaitu ruang kasir. Pada ruang kasir ini menggunakan 2 jenis dinding, yaitu dinding solid dan dinding partisi. Pada dinding solid ini dijadikan sebagai pembatas antara ruang kasir dan ruang WC, dan menggunakan material bata dengan mengekspos materialnya tanpa melakukan pelesteran ataupun pengecetan, sehingga warna yang dihasilkan berasal dari warna bata tersebut. Selanjutnya yaitu dinding partisi kayu. Dinding partisi kayu ini dijadikan sebagai pembatas antara ruang kasir dan ruang dapur. Dinding partisi kayu dibuat tidak rapat seutuhnya karena bertujuan untuk memperlancar sirkulasi udara,
Selain itu, penggunaan material kayu tersebut disesuaikan dengan tema yang digunakan, yaitu tema industrial. Selanjutnya adalah dinding partisi kasibor. Kita sudah ketahui bersama bahwa material yang digunakan adalah material kasibor. Mengapa menggunakan material kasibor? Karena pada area dinding tersebut tidak mengikuti pola grid bangunan, sehingga tidak ada balok lantai yang menopang beban dinding yang cukup berat. Oleh karena itu saya menggunakan dinding material kasibor. Dinding material kasibor tersebut dijadikan sebagai pembatas antara ruang kasir dan ruang VIP, dan juga pada dinding ini dilapisi wallpaper dinding yang bercorak plesteran, sehingga dapat menimbulkan kesan tema industrialnya. Selanjutnya yaitu material lantai dan plafon yang digunakan, sama halnya dengan pada penggunaan material lantai dan plafon di ruang kafetaria. Dan juga pola sirkulasi yang digunakan pada ruangan kasir tersebut sama saja dengan pola sirkulasi yang digunakan pada ruang kafetaria, yaitu menggunakan pola sirkulasi radial. Perabot-perabot yang digunakan pada ruang kasir tersebut ada meja bar yang terbuat dari material kayu, ada kursi bar dan kursi kasir, ada meja, ada alat pembuat kopi espresso, alat menampung susu. Perabot-perabot yang digunakan tersebut seperti meja dan kursi terbuat dari material kayu, sehingga dapat menambah kesan tema industrialnya, yaitu dengan mengekspos material-material yang digunakan. Selain kayu yaitu besi. Besi di sini dijadikan sebagai kaki kursi ataupun kaki meja. Lanjut ke dekoratif ruang kasir. Pada ruang kasir ini saya menggunakan gambar bingkai dan gambar secangkir kopi dijadikan sebagai dekoratif pada ruang kasir tersebut. Selanjutnya yaitu lampu hias dinding yang dijadikan sebagai dekoratif pada ruang kasir. Selanjutnya itu pencahayaan pada ruang kasir, yaitu pada ruang kasir tidak memiliki bukaan, sehingga tidak ada pencahayaan alami atau cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan. Oleh karena itu pada siang hari dan malam hari menggunakan pencahayaan buatan seperti lampu trek yang dijadikan sebagai pilihan pencahayaan pada ruang kasir. Dan juga selain penggunaan lampu trek, ada juga lampu dinding sebagai pemanis untuk menambah kesan tema industrial pada ruang kasir tersebut. Selanjutnya yaitu pengawaan pada ruang kasir tersebut, yaitu sama halnya dengan pengawaan yang digunakan di ruang kafetaria, yaitu menggunakan AC kaset. Bahan dan warna pada ruang kafetaria dan ruang kasir yaitu dindingnya itu warna yang dihasilkan dari material-material yang digunakan seperti bata dan kayu dan plesteran. Material yang digunakan yaitu batu bata sebagai dinding solid, dinding kaca sebagai dinding transparan, dan kasibor sebagai dinding partisi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.